Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, kembali lagi dengan Ibu di hari ini. Nah, sekarang udah kelas 9, jadi tolong keseriusannya ya. Nah, yang belum pernah baca buku paketnya, pasti ada, pasti banyak malah. Tolong buku paket yang udah kalian terima, silakan dibuka. Itu materi pertama kita adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, kita bahasnya memang tidak akan masuk sampai yang susah-susah, kita cukup materi esensial saja. Oke, langsung saja. Apa sih bilangan berpangkat itu? Oke, sebelumnya di pekan kemarin kalian sudah Ibu kasih matrikulasi terkait pangkat. Yang kemarin Ibu kasih itu 2 pangkat 5. Nah, ini masih ada yang salah. 2 pangkat 5 itu masih ada yang mengira 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ada yang ini. Jelas ini salah. Ada yang 5 dikali 5. Jelas ini juga salah. Bahkan ada yang 2 dikali 5. Apalagi ini juga jelas salah. Jadi apa sih 2 pangkat 5 itu? 2 pangkat 5 itu artinya 2-nya sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini paham ya? Jadi ini bilangan pokoknya. Di sini terlihat A pangkat N. A itu bilangan pokok, 2-nya bilangan pokok. N-nya itu adalah pangkat. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Perhatikan tabel berikut. Nah, coba dilihat. Di sini ada angka perpangkatan 3 pangkat 2. Artinya 3-nya sebanyak 2 kali. Ya, tinggal hitung 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 pangkat 3 berarti 3-nya 3 kali. Begitu juga 3 pangkat 4, 3-nya 4 kali. Nah, ini sebenarnya udah sama ya. Selanjutnya, kita masuk. Apa aja sih, Bu? Kalau kemarin kan dasar banget. Cuman kayak gini aja. Nah, kalau sekarang kita masuk ke sifat. Sifat yang pertama, sifat 1. Sifat pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, tadi A itu bilangan pokok, M itu pangkatnya. Di sini bilangan pokoknya udah sama. Kalau bilangan pokoknya udah sama, tinggal kita A, M ditambah N. Ini sifat pertama. Di sini ada pembuktiannya, bisa kalian perhatikan sendiri ya. Ini pembuktiannya nanti A jadi M tambah N. Lanjutnya dulu, sifat yang kedua. Ada sifat kedua. Nah, apa bedanya sama sifat pertama? Kalau kalian lihat, di sini A kali B pangkat M. Atau dari sini, A pangkat M dikali B pangkat M. Apanya yang sama? Lihat, ini pangkatnya sama-sama M. Kalau tadi sifat pertama yang ini, bilangan pokoknya yang sama, pangkatnya berbeda. Kalau yang ini, sifat kedua, bilangan pokoknya berbeda, A pangkat M dikali B pangkat M. Bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama. Kalau bentuknya kayak gini, ini tinggal dikalikan biasa. Kita kali dulu A kali B dalam kurung, baru dipangkat M. M-nya tidak dijumlah ya, tidak M ditambah M, tapi A kali B pangkatnya M. Sampai sini paham? Masih belum ya? Nah, lanjut ke contoh. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sini Ibu udah bikin 2 versi. Ada cara manual atau cara biasa, ada yang menggunakan sifat.
Kalau cara manual, kita lihat ya, cara manual artinya 2 pangkat 2. 2-nya ada 2 kali. 2 kali 2. 2 pangkat 3, 2-nya 3 kali. 2 pangkat 4, seterusnya 2-nya 4 kali. Ini silakan dikalikan, cukup panjang karena kalian harus mengalikan dulu. 2 kali 2, 4. Ini 8, ini 16, baru dikalikan. Nah, beda sama cara menggunakan sifat. Kita lihat ke papan tulis, menggunakan sifat. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ini sifat pertama. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Kalau bilangan pokoknya udah sama, nanti tinggal pangkatnya dijumlah. 2 ditambah 3 ditambah 4. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 2 pangkat 9. Kenapa ini lebih membantu? Karena biasanya kalau di soal-soal, pilihan itu lebih banyak ke pangkat 2 pangkat 9. Tidak menggunakan hasilnya berapa 2 pangkat 9. Ya, jadi biasanya kalau dilihat dari soal UN, 2 pangkat 9 itu yang jadi opsi, bukan 512. Makanya menggunakan sifat jauh lebih memudahkan. Nah, contoh berikutnya, silakan dilihat bedanya. Kita punya di sini nilai dari 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 adalah sama cara manual, tinggal 3 pangkat 3, 3-nya 3 kali dikali 2 pangkat 3, 2-nya 3 kali, baru dikalikan. Nah, sedangkan menggunakan sifat, tadi apa ini yang sama? 3 sama 2 sama atau beda? Jelas berbeda, yang sama pangkatnya. Kalau pangkatnya sama, tinggal kita kalikan langsung. 3 dikali 2. Nah, kalikan dulu 3 dikali 2, 6. Pangkatnya nggak dijumlah ya, pangkatnya tetap pangkat 3, berarti 6 pangkat 3. Kalau ibu kasih soal, ibu suruh dalam bentuk pangkat cukup di sini. Tapi kalau ada opsi lain misalnya yang diminta hasilnya, baru kalian hitung 6 pangkat 3 itu berapa? 216. Nah, yang perlu kalian ingat juga di sini, yang dibutuhkan di bilangan pangkat ini kalian setidaknya bukan hafal ya, bikin catatan kecil sendiri, mulai dari 2 pangkat 2 sampai biasanya 2 pangkat 10. Nah, sedangkan 3 biasanya 3 pangkat 5. Kalau 4, 4 pangkat 3. Kalau 5, 5 pangkat 3. Itu yang lebih sering keluar. Dibanding kalian nanti mesti hitung dulu 2 pangkat 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Terlalu lama. Jadi kalau kalian udah punya catatan kecil, saat kita belajar kayak gini, nggak susah ngitungnya. Oke, paham? Oke, lanjut ya. Ini baru 2 sifat. Bu hapus dulu. Oke, kita lanjut sifat berikutnya. Kalau tadi perkalian, kalau sekarang pembagian. Mungkin gambarnya lebih kecil ya. Oke, sifat ketiga. Oke, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Nah, tapi kalau pembagian, pangkatnya tinggal A, M dikurang N. Oke, sedangkan sifat yang keempat, ada apa? Mirip sama sifat kedua, sifat keempat. Sini kita punya A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kalau tadi tinggal dikalikan A kali B pangkat M. Nah, kalau yang ini, A kita bagi dulu sama si B,
baru dalam kurung pangkat M. Oke? Coba kita ke contoh soal. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Nilai dari 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 adalah. Nah, bilangan pokoknya sama-sama 5. Pangkatnya berbeda, yang satu pangkat 5, yang satu pangkat 3. Cara manual seperti tadi, 5 pangkat 5 itu artinya 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 3 itu berarti 5 kali 5 kali 5. Tinggal dibagi dah. Ya. Ada dia yang menghitung dulu, 5-nya dikali sebanyak 5 kali, lumayan ya ngitungnya 3125. Maka nanti dapat dibagi 125, hasilnya 25. Kalau kita pakai sifat, coba kita lihat menggunakan sifat 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Tinggal diapain? Tinggal kita kurang. Tinggal 5, 3 3, ini 5 ya. 5 dikurang 3, matanya liar. Oke, ini berarti 5 pangkat 2. Kalau 5 pangkat 2 lebih sederhana. 5 kali 5 hasilnya 25. Daripada tadi kita harus mengalikan 5 dikali 5 kali 5 terus dibagi. Ada bahkan yang masih atau sudah lupa, Bu, cara pembagian gimana? Kan kalau bentuknya kayak gini berarti pembagiannya 3125 dibagi 125. Pasti kita ribet di sini. Tapi kalau pakai sifat, caranya pasti lebih simple. Oke, kita lanjutkan untuk contoh dari sifat keempat. Nah, kita punya di sini nilai dari 10 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, apa yang sama? Pangkatnya jelas sama-sama pangkat 3. Bilangan pokoknya berbeda. Yang satu 10, yang satu 5. Nah, cara manual seperti tadi, 10-nya ada 3 kali, 10 kali 10 kali 10. Kalau yang 5 berarti 5 kali 5 kali 5. 1000 dibagi 25. Nah, ini juga rata-rata masih belum bisa pembagian secara bersusun. Nah, kalau menggunakan sifat, 10 pangkat 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya berbeda. Yang satu 10 berarti A, yang B-nya 5. Pangkatnya sama-sama pangkat 3. Ini berarti tinggal buka kurung 10 dibagi 5. Pangkatnya 3. 10 bagi 5, 2. Pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, sampai sini. Kalau memang belum jelas, silakan ditanyakan. Tapi kalau memang kalian belum paham juga melihat video, bisa chat di Classroom ya. Jangan chat WA ke Ibu, cukup di Classroom aja. Insya Allah nanti Ibu balas satu-satu. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Dipahami, diulangi lagi videonya kalau memang kalian belum paham. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.